Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk kanonik yang masih merupakan materi dari aljabar boolean. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk yang berbeda. Nah, di sini bentuk itu kita sebut sebagai bentuk kanonik yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau kita singkat dengan SOP. Kemudian perkalian dari hasil jumlah atau kita sebut dengan product of sum dan kita singkat dengan POS. Nah, di sini untuk membedakannya kita lihat contoh. Ada dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Masing-masing fungsi memiliki tiga buah variabel yang berbeda. Di sini kita misalkan variabelnya sebagai x, y, z. Nah, untuk fungsi f, di sini kita perhatikan fungsi f itu berisikan x komplemen dikali y komplemen dikali z, kemudian ada x dikali y komplemen dikali z, dan ada x dikali y dikali z. Ketiga bentuk ini semuanya kita jumlahkan. Nah, masing-masing ini perkalian ketiga buah variabel dalam fungsi f, dan hasil perkaliannya kita jumlahkan. Nah, ini disebut sebagai bentuk sum of product atau penjumlahan dari hasil kali, karena masing-masing suku ini kita jumlahkan. Nah, setiap suku itu disebut juga dengan term, disebut sebagai min term. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu fungsi g juga terdiri atas tiga buah variabel atau peubah, dan masing-masing variabel di sini kita tambahkan x tambah y tambah z. Kemudian ada x ditambah y komplemen ditambah z, dan begitu seterusnya sampai x komplemen ditambah y komplemen ditambah z. Nah, masing-masing suku ini disebut sebagai suku. Kita kalikan. Suku pertama kita kalikan, suku kedua kita kalikan, suku ketiga juga dikalikan, dan seterusnya kita kalikan sampai suku keempat. Nah, ini disebut sebagai product of sum, perkalian dari hasil jumlah. Setiap suku atau term pada product of sum ini kita sebut sebagai max term. Nah, di sini kita perhatikan katanya setiap min term atau max term itu harus mengandung literal yang lengkap. Literal di sini berarti peubahnya, yaitu x, y, atau z. Maka bisa kita lihat di sini ada untuk sum of product ada x, y, z, ini disebut sebagai term pertama atau min term. Disebut sebagai satu buah min term atau satu buah suku. Kemudian ini juga merupakan suku atau term atau min term pada SOP, dan ini juga min term. Masing-masing min term itu kita tambahkan. Kemudian kalau pada product of sum kita perhatikan masing-masing variabel itu kita tambah x, y, dan z karena dia sudah lengkap tiga buah literal atau peubah dan kita jumlahkan, maka ini sudah bisa kita katakan sebagai satu buah max term atau suku. Ini max term kedua, ini max term ketiga, max term keempat, dan ini adalah max term kelima. Masing-masing max term itu kita kalikan, makanya POS itu adalah product of sum, perkalian dari hasil jumlah. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini cara membentuk min term dan max term itu berdasarkan tabel kebenaran dapat kita lihat pada tabel ini. Tabel pertama ini menunjukkan adanya dua peubah, yaitu atau dua buah literal x dan y. Sementara tabel kedua ini dia terdiri atas tiga literal atau tiga buah peubah, yaitu x, y, dan z. Untuk min term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplemen. Makanya di sini untuk bagian min term, peubah yang bernilai 0 kita beri tanda komplemen. Makanya di sini jika x-nya 0, x-nya dikasih komplemen, y-nya 0, y-nya juga diberi komplemen. Pada baris kedua, x-nya 0 berarti x-nya pakai komplemen, y-nya 1 berarti tanpa komplemen. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir, ini x dan y kedua-duanya 1, berarti kedua-duanya ditulis tanpa komplemen.
komplement. Nah, untuk lambang atau simbol dari minterm ini kita tulis dengan huruf kecil. Dan ini adalah indeksnya. Indeksnya kita mulai dari 0. Berarti untuk baris pertama kita lambangkan dengan M0, baris kedua M1, baris ketiga M2, dan terakhir baris keempat sebagai M3. Kemudian kalau pada max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Nah, ini kebalikan dari min term. Kalau max term, setiap peubah yang bernilai 0, di sini x-nya 0, berarti x-nya kita tulis tanpa komplement. Y-nya juga 0, berarti y-nya kita tulis tanpa komplement. Nah, jika x-nya bernilai 1, maka x-nya diberi komplement, dan jika y-nya juga 1, maka y-nya juga kita beri komplement. Nah, di sini karena max term itu perkalian hasil jumlah, berarti hasil jumlah di sini masing-masing literal atau peubahnya kita tambahkan. Sementara kalau pada min term tadi kita kalikan di sini. Oke. Nah, untuk simbol atau lambang dari max term itu kita gunakan huruf M besar. Untuk indeksnya sama seperti min term. Kita mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ini untuk tabel kebenaran dengan dua peubah. Kita lihat tabel yang kedua. Ini adalah tabel kebenaran untuk 3 buah peubah atau 3 buah literal. Nah, di sini kita misalkan literalnya itu ada X, Y, dan Z. Aturannya sama. Jika untuk min term, jika peubah atau variabelnya bernilai 0, maka sukunya masing-masing literal pada sukunya kita beri komplement. Di sini X, Y, dan Z-nya 0, berarti semua X, Y, Z-nya juga kita beri komplement. Yang bernilai 1 seperti ini, berarti Z-nya tanpa komplement. X, Y-nya 0, berarti ini kedua-duanya pakai komplement. Begitu seterusnya. Lambangnya karena untuk tabel kebenaran 3 buah variabel, itu berarti dia memiliki 8 baris. Cara membuatnya sama seperti tabel kebenaran pada logika proposisi. Kalau ada 2 buah variabel berarti ada 4 baris. Kalau ada 3 buah variabel berarti ada 2 pangkat 3 baris. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti kalau seandainya nanti kita punya 4 buah variabel atau 4 literal, maka akan ada sebanyak 2 pangkat 4 baris. Yaitu 2 pangkat 4 jumlahnya 16 dan begitu seterusnya. Dan untuk lambang kita tetap memulai dari 0 dulu, berarti kita urutkan karena dia ada baris, dan karena kita mulai dari 0, maka baris terakhir kita lambangkan dengan M7. Nah, untuk max term itu sama, berarti masing-masing literalnya kita tambahkan, dan jika ada literalnya bernilai 0, kita tulis tanpa komplement. Jika bernilai 1, kita tulis dengan komplement. Dan lambangnya juga sama, kita tulis dengan huruf besar, indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, sampai 7. Nah, di sini ada catatan, katanya jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik sum of product atau product of sum dari tabel tersebut dengan cara mengambil min term dan max term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk sum of product dan 0 untuk product of sum. Berarti dari tabel kebenaran kita bisa membuatkan bentuk kanoniknya. Nah, ini kita lihat contoh di bawah ini. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik sum of product dan product of sum. Nah, tadi di atas ada catatan, katanya untuk sum of product ini kita ambil setiap nilai pada fungsi yang bernilai 1. Berarti di sini untuk membuatkan sum of product atau disingkat dengan SOP, kita pilih fungsi yang memiliki nilai 1. Nah, pada tabel ini fungsi itu berada di kolom ke-4 di sini. Berarti kita lihat fungsi ini yang bernilai 1. Yang bernilai 1 itu ada baris kedua, baris kelima, dan baris terakhir, baris ke-8. Nah, ini bisa kita lihat nilai masing-masing variabelnya. Untuk X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Ini X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Terakhir X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, aturannya
bisa kita lihat pada tabel yang di atas tadi untuk sum of product atau untuk minterm. Jika variabelnya bernilai 0, maka literal atau variabelnya kita beri tanda komplement. Jika dia bernilai 1, maka kita tulis tanpa komplement. Maka untuk 001 ini bisa kita tulis X, ini Y, ini Z. X-nya bernilai 0, berarti X-nya pakai komplement. Y-nya juga 0, kita beri komplement. Z-nya 1, berarti Z-nya tanpa komplement. Nah, di sini untuk yang berikutnya 1, 0, 0. X-nya 1, berarti tanpa komplement. Y-nya 0, pakai komplement. Z-nya 0, berarti pakai komplement. Kemudian yang terakhir semuanya bernilai 1, berarti X, Y, Z semuanya kita tulis tanpa komplement. Kemudian kita perhatikan sum of product. Sum of product itu adalah penjumlahan dari hasil kali dari masing-masing minterm. Kita lihat di sini kita punya 3 buah minterm. Ini minterm pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing minterm kita jumlahkan. Berarti dari sini kita bisa tuliskan fungsi bentuk kanonik dari fungsi ini, fx, y, z-nya. Berarti masing-masing minterm ini kita jumlahkan, yaitu x komplement y komplement z ditambah x y komplement z komplement ditambah x y z. Nah, bentuk ini bisa juga kita ubah ke dalam bentuk simbol. Nah, tadi kita sudah punya tabel. Di sini kita punya x komplement y komplement z. X komplement y komplement z itu berada di baris kedua ini ya. Nah, ini lambangnya adalah M1. Kemudian ini bisa kita tulis sebagai M1 ditambah X, Y komplement, Z komplement. X, Y komplement, Z komplement lambangnya adalah M4. Berarti ini bisa kita tulis sebagai M4 dan terakhir X, Y, Z itu berada di baris terakhir. Baris terakhir tadi kita lambangkan dengan M7 karena dia ada 8 baris dan kita mulai dari 0, otomatis baris terakhir itu lambangnya adalah M7. Dan ini juga bisa kita persingkat lagi dengan menggunakan simbol sigma. Sigma ini simbol untuk tambah. Di sini kan M1, M2, dan M7-nya kita tambahkan. Berarti tanda tambah itu kita singkat dengan sigma. Kemudian untuk simbol M1, M4, dan M7-nya bisa kita ambil indeksnya saja, yaitu 1, 4, dan 7. Berarti ini adalah bentuk kanonik sum of product dari tabel 7.10. Selanjutnya kita akan membuatkan bentuk kanonik product of sum atau disingkat dengan ini POS. Tadi ini SOP, POS. Nah, untuk POS berarti kebalikan dari SOP. Kalau SOP tadi kita ambil fungsi yang bernilai 1, sementara untuk POS kita ambil fungsi yang bernilai 0. Nih. Berarti kita perhatikan lagi tabelnya. Pada tabel yang bernilai 0 itu baris pertama, ketiga, keempat, ke-7 dan ke-6 dan ke-7. Nah, di sini berarti untuk baris pertama X, Y, Z-nya bernilai 0, 0, 0, di sini 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan terakhir 1, 1, 0. Kalau kita ubah ke dalam bentuk max term itu berarti kalau max term itu berada pada product of sum, berarti perkalian hasil jumlah. Berarti di sini masing-masing literal atau variabelnya kita jumlahkan dengan ketentuan jika nilai variabelnya 0 maka kita tulis tanpa komplement, jika dia bernilai 1 kita tulis dengan komplement. Kebalikan dari minterm pada SOP tadi. Nah, sekarang ini 0, 0, 0 semua, berarti X, Y, dan Z-nya kita tulis tanpa komplement dan semuanya kita tambahkan. Berarti ada X tambah Y tambah Z.
Kemudian yang kedua ini kita tulis X tambah. Karena Y-nya 1 berarti kita tulis pakai komplement. Ini tambah Z. Ini berarti X tambah Y dan Z-nya pakai komplement karena bernilai 1. Di sini ada X komplement tambah Y tambah Z komplement. Terakhir ada X komplement tambah Y komplement ditambah Z. Nah, kemudian untuk posnya, tadi di sini kita ambil fungsi yang bernilai 0. Maka bisa kita tulis f, x, y, dan z. Bentuk kanonik dari fungsi f tadi, bentuk kanonik product of sum-nya. Product of sum berarti perkalian dari hasil jumlah. Berarti masing-masing nilai tadi, yang ini semuanya kita kalikan. Yang pertama kita punya x tambah y tambah z dikali X tambah Y komplement tambah Z dikali X tambah Y komplement tambah Z komplement dikali X komplement tambah Y tambah Z komplement. Terakhir X komplement tambah Y komplement ditambah Z. Dan ini adalah bentuk kanonik product of sum dari tabel 7.10. Dan ini juga bisa kita ubah ke dalam bentuk lambang atau simbol. X tambah Y tambah Z itu berarti M0. Nah, kita lihat dari tabel 7.10 ini aja. Ini kan berada di baris 1. Baris 1 berarti M0. Kalau pos M-nya huruf besar. Dikali ini M0 dikali ini baris ke 3. Ini berarti M0. Ini M1, ini berarti M2. Kali ini berarti M3, ini M4, ini berarti M5 dan M6. M5 kali M6. Terakhir ini M7, itu ada pada sub karena nilainya 1 ya. Nah, untuk product of sum, perkalian ini bisa kita singkat lagi dengan lambang V. Kalau penjumlahan tadi lambangnya sigma, sementara perkalian lambangnya V. Dan kita tinggal ambil indeksnya saja, yaitu 0, 2, 3, 5, dan 6. Dan kita perhatikan di sini, untuk simbol sebuah fungsi itu bisa kita ubah dalam bentuk kanonik sum of product dan product of sum. Berarti kalau kita sudah dapat nilai sum of product untuk fungsi yang dicari, kalau kita sudah punya sum of product-nya, ini bentuk kanonik yang pertama, maka untuk bentuk kanonik product of sum kita bisa tinggal cek. Untuk memeriksa ya, untuk memeriksa apakah hasil yang kita cari itu sudah betul atau salah. Kita bisa cek di sini untuk SOP-nya kita udah punya indeksnya 1, 4, dan 7. Otomatis untuk pos atau product of sum-nya tinggal cari selain dari ini. Selain dari ini berarti product of sum kita hasilnya pasti 0. Yang ada tuh 0, 1 udah, berarti 2, 3, 4 udah, 5, 6, dan 7 sudah. Berarti ini dia. Ini kita perhatikan sama. Nah, karena sudah sama otomatis ini sudah betul gitu. Ini untuk memeriksa saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penyelesaian versi buku. Sudah dijelaskan tadi di atas. Sekarang kita masih fungsi bentuk kanonik dari fungsi boolean. Kalau tadi kita peroleh nilai fungsinya itu dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran. Sekarang jika fungsinya berbentuk fungsi dalam suku, dalam X, Y, dan Z ya, karena dia ada 3 variabel. Nah, kita disuruh menyatakan fungsi ini dalam bentuk kanonik. Tadi sudah disebutkan di atas, kalau bentuk kanonik itu harus memiliki literal yang lengkap atau peubahnya harus lengkap. Masing-masing minterm dan maxtermnya harus lengkap. Karena kita punya 3 buah variabel atau 3 buah literal, otomatis masing-masing maxterm dan minterm harus lengkap ketiga-tiganya. Nah, untuk bentuk sum of product, SOP, SOP itu tadi penjumlahan dari hasil kali. Berarti masing-masing suku itu berisi perkalian dari masing-masing
variabel. Fungsi f(x), y, z kita itu kan x ditambah y komplement z. Nah, karena SOP ini adalah penjumlahan dari minterm, maka di sini sudah ada penjumlahan. Mintermnya berarti ada 1 dan 2. Syarat bentuk kanonik tadi, masing-masing minterm harus mengandung literal atau peubah yang lengkap. Nah, pada minterm pertama cuman ada x, sementara dia harus lengkap. Berarti yang tidak ada itu adalah y dan z. Berarti sudah ada x, yang tidak ada itu adalah y dan z. Pada minterm kedua hanya ada y dengan z, x-nya tidak ada. Berarti untuk itu kita harus tambahkan y dan z pada minterm pertama dan x pada minterm kedua tanpa mengubah nilai atau tanpa mengubah fungsinya. Nah, caranya kita pada pertemuan minggu lalu kita sudah memiliki hukum-hukum aljabar. Kita lihat lagi hukum aljabar. Nah, kita lihat di sini hukum aljabar boolean. Kita ingin memasukkan variabel y dan z, variabel yang tidak ada pada fungsi kita tadi. Nah, jika karena tadi kita akan mengubah bentuk kanonik sum of product, itu adalah penjumlahan dari hasil kali, maka masing-masing variabelnya kita kalikan. Nah, maka untuk minterm pertama kita tadi punya x, kita akan menambahkan y dan z. Agar suku atau agar fungsinya tidak berubah, maka kita bisa mengalihkan dengan angka 1, karena 1 itu adalah identitas untuk perkalian. Nah, untuk menambahkan angka 1 itu yang tidak mengubah bentuk fungsi kita, maka kita bisa menggunakan hukum komplement, yaitu hukum nomor 3. Yang pertama yaitu A ditambah A komplement sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi contoh kita tadi. Kita lihat untuk minterm yang pertama, kita ingin menambahkan si y ya, y dengan z. Nah, tadi kita punya hukum komplement. Hukum komplement yang pertama tadi A ditambah A komplement sama dengan 1. Hukum komplement kedua A dikali A komplement sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tambahkan y-nya itu dengan menggunakan hukum yang pertama. Nah, berarti ini bisa kita tulis x dikali, karena kita tidak ingin mengubah nilai x, maka ini bisa kita kalikan dengan 1 dikali 1, karena kita akan menambahkan y dengan z. Y dan z itu kita misalkan sebagai 1. Kemudian di sini kita punya y komplement z, kita ingin menambahkan x, berarti kita misalkan aja dikali dengan 1. Nah, 1 di sini boleh kita ganti dengan y ditambah y komplement. Y ditambah y komplement sesuai dengan hukum komplement yang pertama, yang ini A ditambah A komplement sama dengan 1. Karena yang kita butuhkan adalah y, maka yang kita masukkan adalah y ditambah y komplement. 1 yang kedua kita bisa ganti dengan z. Z ditambah z komplement. Nah, kemudian untuk minterm yang kedua kita punya y komplement z, dan 1 di sini bisa kita ganti dengan x ditambah x komplement. Nah, dari sini bisa kita selesaikan. Yang pertama kita kalikan dulu x ke y ditambah dengan x kali y komplement. Berarti kita bisa tulis x kali y ditambah x kali y komplement. Nih. Kemudian nanti masing-masingnya kita kalikan dengan z dan z komplement. Nah, di sini juga sama. Ini kita kalikan ke dalam. Berarti kita punya y komplement z dikali x ditambah y komplement z dikali x komplement. Nih. Nah, kemudian kita lanjut. Ini masing-masing kita kalikan dengan z. Berarti kita yang pertama punya x kali y kali z ditambah x kali y kali z komplement. Kemudian yang kedua ini juga kita kalikan dengan z. Berarti selanjutnya kita punya x y komplement z ditambah x y komplement z komplement. Ditambah dengan yang ini kita susun dari x dulu, x y komplement z, terakhir ditambah dengan x komplement y komplement z. Nah,
Dari fungsi ini kita perhatikan ada yang nilainya sama, yaitu ini XY komplement Z sama dengan XY komplement Z. Jadi kita cukup tuliskan satu buah saja, berarti ini bisa kita hilangkan sehingga hasil akhirnya bisa kita tulis XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement ditambah X komplement Y komplement Z. Dan ini adalah bentuk kanonik sum of product atau penjumlahan hasil kali. Kalau mau diubah ke bentuk lambang atau simbol boleh. XYZ itu tadi lambangnya M7, XYZ komplement itu lambangnya M6, XY komplement Z lambangnya M5, XY komplement Z komplement itu M4, X komplement Y komplement Z itu M1, atau bisa kita tulis sigma dari ini urut aja 1, 4, 5, 6, dan 7. Ini adalah bentuk yang lebih sederhana dari bentuk kanonik sum of product dari soal kita yang tadi. Nah, sekarang kita cobakan untuk post atau product of sum. Nah, itu caranya hampir sama, tapi yang kita gunakan adalah hukum komplement yang kedua, karena product of sum itu adalah perkalian dari hasil jumlah, berarti masing-masing literalnya kita jumlahkan dan elemen identitas dari penjumlahan adalah 0. Ya, makanya kita ubah menjadi A dikali A komplement. Nah, di sini untuk post product of sum, tadi fungsi kita adalah X ditambah Y komplement Z. X ditambah Y komplement Z. Nah, caranya, karena post itu adalah perkalian dari hasil jumlah, otomatis masing-masing max termnya kita kalikan. Sementara kita perhatikan di sini, ini adalah penjumlahan, otomatis kita ubah dulu. Kita ubah dulu dengan menggunakan hukum aljabar. Hukum aljabar boolean yang bisa kita gunakan adalah hukum distributif yang pertama. Bisa dicek lagi nanti ya. Hukum distributif itu yang pertama A ditambah BC, ini bisa kita tulis sebagai A tambah B dikali A ditambah C. Nah, di sini kita punya X tambah Y komplement Z. Berarti kalau kita misalkan X itu sebagai A, Y komplement sebagai B, dan Z itu sebagai C, maka ini bisa kita tulis sebagai X ditambah Y komplement dikali X ditambah Z. Karena post itu adalah bentuk dari perkalian dari hasil jumlah, maka kita harus mengubah fungsi kita ke dalam perkalian dari max term. Makanya ini kita gunakan hukum distributif sehingga bentuk X ditambah Y komplement Z bisa kita tulis menjadi X tambah Y komplement dikali X ditambah Z. Nah, dari sini kita tinggal melengkapi masing-masing suku atau max termnya. Untuk max term pertama, kita sudah punya X tambah Y, X dan Y, berarti kita belum punya Z. Untuk max term kedua, kita sudah punya X dan Z, berarti kita belum punya Y. Nah, di sini yang kita gunakan adalah hukum identitas yang kedua, yaitu A dikali A komplement nilainya sama dengan 0. Karena untuk max term itu kita jumlahkan masing-masing literalnya, dan elemen identitas untuk penjumlahan adalah 0. Nah, maka di sini yang tidak ada itu adalah Z. Kita bisa persamaan di atas bisa kita tulis X ditambah Y komplement ditambah 0. Ini akan sama saja dengan X tambah Y komplement. Dan untuk X tambah Z, ini bisa saja kita tambahkan dengan 0 dan dia tidak akan mengubah nilai atau tidak akan mengubah fungsinya ya. Nah, 0 ini kita gunakan hukum komplement tadi. 0 itu boleh kita ubah menjadi, karena kita belum punya Z, berarti kita ganti menjadi Z dikali Z komplement, karena Z kali Z komplement itu nilainya 0. Nah, di sini untuk X tambah Z, 0 kita ganti dengan Y dikali Y komplement. Kita ganti dengan literal atau variabel yang
belum ada. Nah, dari sini kita gunakan hukum distributif lagi. A ditambah BC sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Nah, tapi di sini yang kita misalkan A itu adalah X tambah Y komplement. Z ini sebagai B, Z komplement sebagai C. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi A ditambah B, di mana A-nya itu X tambah Y komplement, ditambah Z, dikali A ditambah C. A-nya X tambah Y komplement, ditambah Z komplement. Nah, dengan cara yang sama, untuk X tambah Z tambah Y komplement, ini juga sama. Ini kita misalkan sebagai A, ini sebagai B, Y komplement sebagai C. Sehingga bisa kita tulis A ditambah B, yaitu X ditambah Z ditambah Y, dikali A ditambah C. X tambah Z ditambah Y komplement. Nah, kita perhatikan lagi, ada nggak max termnya yang sama, sukunya yang sama? X tambah Y komplement Z ini berbeda semua ya. Nah, karena tidak ada yang sama, X tambah Y komplement. Oke. Kita susun dulu ya, karena di sini masih ada yang tidak berurutan masing-masing literalnya. Ini bisa kita tulis X tambah Y komplement tambah Z dikali X tambah Y komplement tambah Z komplement. Ini X tambah Y tambah Z, terakhir X tambah Y komplement tambah Z. Nah, ternyata ada yang sama ya. Bagian pertama dengan yang terakhir ini sama. Kita cukup tulis salah satu saja. Berarti ini bisa kita tulis X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y komplement tambah Z komplement, terakhir dikali dengan X tambah Y tambah Z. Dan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk simbol, di mana X tambah Y komplement tambah Z itu sama dengan M2 dikali dengan X tambah Y komplement tambah Z komplement itu M3, dan X tambah Y tambah Z itu M0. Dan ini bisa kita tulis untuk mempersingkat, kita gunakan lambang perkalian itu kita ganti dengan V, kita ambil indeksnya saja 0, 2, dan 3. Berarti ini adalah bentuk kanonik product of sum dari fungsi f kita yang tadi. Nah, kita lanjut. Di sini ada konversi antar bentuk kanonik. Konversi antar bentuk kanonik ini sebenarnya tadi sudah disebutkan juga ya. Kalau misalnya ada suatu fungsi f, kita sudah memiliki bentuk sum of product-nya seperti ini, maka untuk product of sum-nya kita tinggal cari indeks yang tidak ada. Di sini ada 1, 4, 5, 6, dan 7. Dia terdiri dari 3 variabel, berarti ada 8 baris. Berarti indeksnya dari 0 sampai 7. Maka untuk product of sum, ini adalah sum of product. Untuk product of sum-nya, kita tinggal tentukan indeks yang tidak ada. Yang tidak ada di sini adalah 0, 2, dan 3. Maka ini adalah bentuk kanonik product of sum-nya. Dan itu bisa kita peroleh atau kita buktikan dengan menggunakan hukum De Morgan. Nah, ini dia. Jadi fx,yz, jika bentuk kanonik dari sum of product-nya adalah ini, maka bentuk kanonik product of sum-nya adalah 0 perkalian dari M0, M2, dan M3. Dan kesimpulannya ini. Min term ke I komplement dari min term ke I sama dengan max term ke I. Nah, ini untuk contoh mungkin bisa dibaca aja nanti ya. Selanjutnya bentuk baku. Nah, tadi untuk fungsi aljabar boolean bisa kita tulis dalam bentuk kanonik, dan fungsi boolean juga bisa kita tulis dalam bentuk baku. Bedanya kalau pada kanonik tadi literal masing-masing sukunya harus lengkap, sementara untuk bentuk baku tidak harus lengkap. Berarti bentuk baku sum of product jika fungsinya ini berarti masing-masing sukunya tidak harus lengkap. Di sini hanya Y saja, ini hanya X dan Y saja, tidak ada Z
Yang pertama tidak ada X dan Z, dan itu untuk bentuk baku itu tidak masalah, karena yang harus lengkap itu tadi pada bentuk kanonik. Kemudian kita lanjut ke aplikasi aljabar boolean, yaitu pada jaringan pensaklaran. Yang kedua nanti ada pada rangkaian atau gerbang logika, dan ini mungkin bisa dibaca aja nanti ya. Dan terakhir ada soal latihan. Nyatakan fungsi boolean ini dalam bentuk kanonik sum of product dan product of sum. 1 dan 2 sama. Nomor 3 ini disuruh menggambarkan rangkaian logika untuk fungsi di bawah ini. Dan silakan dicobakan secara mandiri dulu.